sudah mengetahui minimal. Tetapi hari ini kenapa kami harus kesini lagi, agar lahan ini memang benar-benar tidak dieksekusi di sana. Tujuan kami kesini ingin menyampaikan dalil-dalil kenapa kami harus mengajukan kepada Ama Dewan dorong di sini, sehingga lokasi di sana jangan dijadikan tempat TPU. Ada beberapa poin penting yang menjadi dasar kenapa kami menolak. Karena yang pertama itu soal sejarah dan kondisi tanah. Sejarah ini kenapa menjadi salah satu alasan? Karena penyerahan tanah pada waktu itu sebagai awalnya statusnya tanah wilayah diserahkan kepada pemerintah karena atas kesepakatan untuk mendirikan SMK Perikanan. Jadi penyerahan tanah waktu itu kepada pemerintah dengan kesepakatan untuk mendirikan SMK. Hanya seiring berjalannya waktu tidak dieksekusi. Hanya tiba-tiba kemarin pada tanggal 10 Maret adakan pembersihan dan lain sebagainya. Jadi tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu bahwa lokasi itu sudah dijadikan TPU COVID-19. Dan memang dari surat edaran itu memang itu menindaklanjuti kesepakatan tim anggaran penetapan anggaran daerah. Jadi itu sudah ditetapkan oleh tim anggaran daerah, pemerintah daerah. Jadi lokasi itu sudah ditetapkan, sehingga kami masyarakat waktu spontan untuk menolak. Tapi dengan alasan-alasan salah satunya seperti tadi sejarahnya, bahwa itu diserahkan karena kesepakatan awalnya itu untuk mendirikan SMK bukan TPU COVID-19. Ya waktu itu di tahun 80-an masih statusnya masih Kabupaten Belu. Status Desa Gitamali waktu itu masih bagian dari Kabupaten Belu. Yang kedua soal kondisi tanah ini, dari sejarah tanah dan kondisi tanah ini, daerah itu rawa-rawa sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan TPU. Karena pada saat pasang itu airnya sampai selutut. Jadi tanpa eksagali pun sudah ada air. Jadi ini berkaitan dengan poin kedua, yaitu aspek kultur. Jadi saya langsung saja ke aspek kultur atau budaya masyarakat. Kita orang Timur kan sangat menghargai kita punya leluhur. Terlebih arwah. Penghormatan kita kepada arwah itu minimal kita mengubur mereka dengan cara yang layak, dengan tanah yang minimal tidak di tempat berair seperti itu. Kita orang Timur pasti sangat menghormati leluhur kita, arwah-arwah kita. Jadi kami meyakini bahwa ini sangat tidak layak. Karena siapapun dari kita yang punya keluarga meninggal karena COVID pasti tidak akan setuju kalau dimakamkan di situ. Karena daerahnya rawa-rawa. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada sosialisasi terlebih dahulu sehingga kami masyarakat menolak bahwa ini keputusan sepihak yang tidak sesuai dengan asas demokrasi. Saya pikir yang dirugikan di situ kebijakan, kami tidak mendukung kebijakan pemerintah, tapi minimal ada sosialisasi, ada musyawarah mufakat, dan itulah hakikat demokrasi saya pikir. Sehingga segala sesuatunya berdasarkan musyawarah mufakat bersama. Tapi karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu, ini pun menjadi salah satu alasan menjadi tolak ukur bahwa pemerintah yang mengambil keputusan sepihak. Yang keempat, tidak adanya kajian terlebih dahulu dari pihak-pihak atau dinas-dinas terkait soal kondisi tanah, soal situasi dan lain sebagainya di situ, sehingga tanpa ada kajian mereka langsung menetapkan bahwa lokasi itu dijadikan TPU. Namun yang paling penting dan utama itu adalah dampak ini, yaitu ada dampak ini, ada 3 dampak: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lingkungannya otomatis karena daerah rawa-rawa, jelas bahwa itu akan ada kontaminasi, pencemaran terhadap lingkungan, air dan tanah otomatis karena ini daerah rawa-rawa. Dampak sosialnya, saya yakin kita di sini masyarakat SDM-nya masih di bawah. Minimal pasti kita akan terdoktrin dengan stigma bahwasanya kalau sudah jadikan TPU otomatis apa yang diusahakan masyarakat di situ sudah akan tidak menjadi bernilai ekonomi lagi. Karena masyarakat di situ mencari kerang, udang, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada beberapa dusun di situ yang memang ketergantungan hidupnya walaupun tidak secara otomatis gantung di situ, tapi minimal itu sedikit memberi kontribusi. Alam itu memberi kontribusi. Bahkan ada beberapa keluarga, ada beberapa sarjana yang memang dihasilkan dari hasil kerang, udang, dan ikan di sekitar situ, di tempat yang akan dijadikan TPU ini. Dampak ekonominya itu tadi, ada tampak masyarakat di sekitar situ, ada masyarakat yang memang kesehariannya mencari kerang, udang, dan lain sebagainya di situ. Jadi ini 5 poin ini menjadi alasan kita tolak.
kenapa lokasi itu tidak tepat untuk dijadikan TPU COVID-19. Jadi saya pikir demikian. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin melengkapi. Saya